برحمتك يا أرحم الراحمين. أما الله الصائمين والصائمات العاكفين والعاكفات مستمعين والmustami'at rahimakumullah. Puji pada Allah. Artinya seperti semula, review kembali. Kamu lagi third long tahun itu sama saja hari raya. Apa yang dilakukan tahun lalu persis akan dilakukan tahun ini. Tahun lalu kita sudah berhari raya, tahun ini ya ulang lagi. Tahun lalu sudah salat hari raya, tahun ini ulang lagi. Tahun lalu sudah pegat timpan, pegat lau minang. Jadi yang ulang-ulang itulah yang disebut dengan Aid. Persis. Atau hal-hal lain yang di luar daripada kemustian. Tahun lalu sudah beli baju baru, tahun ini beli lagi, dan lain-lain. Jadi apa saja yang sifatnya berulang atau disebut dengan dirgahayu, inilah Aid. Cuman diletakkan pada hal-hal yang berkaitan dengan kesesuaian nama. Jadi untuk hari raya tidak sinkron nanti bersama. Kepada kaum muslimin kami ucapkan dirgahayu Idul Fitri, ya cocok. Jadi Aid ini punya makna yang khusus. Ya. Waqila makna yang lain daripada Aid yaitu likasrati awaidillahi ta'ala fihi ala ibadihi. Karena banyaknya orang-orang yang wawabaksa karena kesadarannya terhadap ibadahnya. Kena dengar kalimat wawa. Ini maknanya wawabak kembali. Orang-orang yang lalai ibadah melalui momentum Aid, kembali dia aktif beribadah. Orang-orang yang jauh dengan masjid karena Aid, kata walau masjid. Minimal huruf rayanya ya masjid, bunga huruf rayanya. Ini namanya mengulang kembali daripada makna Aid. Waqila makna yang lain Aid adalah li'udis sururi bi'audihi, mengulang kembali kegembiraan yang pernah kalau hari raya dilakukan atau dan dirasakan gembira hari raya. Tidak boleh hari raya itu tidak gembira. Jika ada di antara kita tidak bisa gembira pada hari raya, maka semua yang lain itu berdosa. Kenapa dia tidak bisa bergembira? Sedangkan kita semua bergembira, ada apa? Yang utility. Oh, dia tidak dapat fitrah. Makanya hari raya Idul Fitri itu wajib dikeluarkan fitrah untuk menghindari siapapun tidak boleh ada yang sedih. Maka memberikan zakat fitrah salah satunya untuk menggembirakan. Bukan untuk mengayakan. Saya kira zakat fitrah diberikan itu bukan untuk membuat orang kaya. Sudah, iron na fitrah balung Pak. Na fitrah sehari tengok. Kaya ke teman sehari tengok. Kaya. Jadi untuk apa? Supaya gembira. Kegembiraan yang diutamakan. Bukan kekayaan. Masa ya orang kaya dengan hanya bambu, beras satu bambu. Hanya dengan beras satu sak. Kan nggak mungkin jadi kaya mendadak. Jadi hari raya Idul Fitri bukan untuk mengkayakan orang miskin. Sebab dengan fitrah itu nggak mungkin juga jadi kaya. Tapi menggembirakan dan memberikan ia makan. Maka dalam hadis disebut salah satu fungsi zakat fitrah tu'matul lil masakin, untuk menggembirakan, memberi makanan orang-orang miskin. Jadi gembira, semua gembira. Setidaknya semua kita kembali merasakan gembira. Karena semuanya dalam keadaan gembira, maka gembira ini terimplementasi di dalam banyak kegiatan-kegiatan. Kata jak wak kubu karena rasa gembira beno. Kata yak silaturahmi, tajak keno, tajak kedi.
Yang murid jak bak gure, yang bak gure jak bak gure yatih nyalom, yang bawahan jak bak atasan, yang atasannya jak bak atasan lom, atasan lah nama hoja jak bawahan, mana kira-kira. Jadi putar-putar siklus itu karena gembira saja. Jarang dibukan hari raya kita mudik. Kenapa pemerintah memberikan mudik? Bahkan dari hari ini hari mudik pertama. Libur maksudnya. Supaya orang sempat bergembira. Jadi sangat tepat apa yang sudah dilakukan oleh founding father negeri ini, pendiri negeri ini dulu, bahwa hari raya itu ada cuti secara nasional. Tujuan cuti adalah untuk memanfaatkan Idul Fitri ini. Ya, karena kalau tidak ada mudik, kita tidak bisa bergembira. Oleh karena itu maka gembira ini dijabarkan dalam banyak aktivitas. Menurut ya keadaan masing-masing. Dia nikmat lah ilau rusai je. Nyatanya jamu kena balon kan. Kan gembira bagi nikmatnya. Kenapa beli baju baru hari raya? Karena ekspresi gembira ini. Kenapa ada sirup hari raya? Sampai kun sirup orang raya. Padahal ini tulis bak botol. Sirup hari raya. Mana? Adik kau orang raya pijak jib kan. Nopo je. Tapi karena gembira tadi. Maka makna surur bergembira juga bahagian daripada mengulang apa yang pernah dirasakan di hari raya. Dan sebagainya. Sembahyang hari raya, ini yang artinya tadi, arti secara letterless, secara kata-kata. Yang makna daripada inti hari raya, sesuai dengan hadis Nabi, yaitu, man sama Ramadana, imanan wahtisaban, itu satu hadis. Hadis yang lain, wa man qama Ramadana, itu kan ada puasa, ada tarawih. Itu akan melahirkan hari raya. Kharaja min dzunubihi kayaumin waladathu ummuhu. Maka orang yang sudah selesai puasanya, sudah selesai salat malamnya, tarawih maksudnya, dia akan keluar pada hari raya, pada prosesi akhir, atau istilahnya wisuda terhadap Ramadan, menjadi orang-orang yang bersih dari dosanya. Kayaumin waladathu ummuhu. Diumpamakan oleh Nabi supaya kita gampang untuk menangkap bagaimana bersih, seperti bayi yang baru dilahirkan. Makan cukup glih ya. Lagi bayi yang baru dilahirkan. Mantap bayangkan tu. Betapa bayi itu suci. Lihat tangan bayi suci. Kita banding dengan jara orang yang pupu kabeh cara badu mo. Bayi tangannya masih suci. Allah ingin mengembalikan kembali tangan kita yang sudah kotor seperti tangan bayi. Maka cukup menghayum. Kemudian kita melihat mata bayi. Mata bayi. Belum pernah bayi itu melihat apapun yang dilarang. Man mata katanya pupu kabeh tak beli ya dong. Kata tak beli ya. Banyak sekali dosa mata. Berarti mau dikembalikan lagi kepada mata bayi. Nyandung kena pegelih oleh Allah. Karena maknanya tadi fitrah. Karena semua kita dilahirkan dalam keadaan fitrah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap kita manusia dilahirkan dalam keadaan fitrah. Kemudian fitrah itu kotor oleh pergaulan kita, oleh pekerjaan kita, oleh mulut kita, oleh telinga kita, melabu, melahub, wal muklipeh. Dengan dosa-dosa kita. Fitrah tadi tertutup. Sudah terkontaminasi. Kotor. Dan pelaku utama yang wajib bertanggungjawab, anak-anak itu jadi kotor, pelaku utama.
Yang paling berada di front, di barisan depan untuk penanggung jawab adalah orang tua. Orang tua. Kenakalan remaja, siapa yang bertanggung jawab penuh? Orang tua. Bukber, tidak salat maghrib. Kalau ada yang menganggap tidak salat maghrib. Tapi enggak semua bukber itu enggak salat maghrib. Saya pun bukber kemarin di ujung belang. Alumni kami bukber juga. Tapi pilih yang dekat masjid. Kami dengan Pak Fadil bukber juga. Silaturahmi bagus. Tapi cari tempat yang enggak boleh tinggal salat maghrib. Berjamaah lagi. Jadi bukbernya enggak salah. Yang salah penataannya mungkin. Ya. Kalau ada muda-mudi, bukber itu enggak salat. Kemudian ihtilat, campur bau di sana dan sebagainya. Itu yang salahnya ya orang tua juga. Kalau tidak dikontrol dan dimanage. Atau lain-lainnya lah. Atas nama mengotori jiwa, penanggung jawab utama adalah orang tua. Karena hadis Nabi, setelah beliau mengatakan, kullu mauludin yuladu alal fitrah, disambung, fa'abawahu yuhawidanihi. Maka kedua orang tuanya lah yang mengotori dia, sehingga dia terkontaminasi dengan keyahudian, wayunasiranihi, kenasranian, wayumajjisanihi. Artinya orang tua. Itanya tak balik hadisnya. Kullu mauludin yuladu alal fitrah, fa'abawahu ganto dengan fa'awihahu. Mengabuk tu wiha. Gabuk wiha itanya matabuhnya. Bahkan karena orang tua nak gabuk. Harusnya enggak boleh merepotkan orang lain. Orang tuanya yang harus merepotkan. Jadi kita lepaskan tanggung jawab kepada wiha. Seolah-olah hadis itu berbunyi fa'awihahu. Gabuklah wiha matabuhnya. Atau yang salah gap belum. Ada saya lihat kemarin di grup salah satu ada saya di situ. Tentang bukber ini juga. Kayak balik hadis katnya. Hoka tungku-tungku dum. Lega tungku-tungku hoka. Puhana pegah-pegah mendalahnya. Manalah kira-kira. Seolah-olah tungku gaduh minta peng cerkah ceramah. Bahkan hangyak kepeke tugah tungku ya lit urung bukber. Bukan. Yang kagak balik dari fa'a bawahu menjadi fa'a tengkuhu. Nah. Bukan. Atau melimpahkan kesalahan itu kepada yang bukan orang tua. Orang lain hanya berperan sebagai penasehat. Orang lain hanya berperan sebagai pembimbing. Orang lain hanya berperan sebagai pengarah. Itu yang bisa dilakukan. Termasuk oleh tengku. Kan itu yang paling bisa dilakukan. Memberi pengajian. Tugas orang tua putra. Tak rek bak linyung anak-anak miaknya. Yume kena yak dengar buat bak tengku. Bak salah tengku tena maksiat di luar. Pan anak miak muda-mudi balap-balapan liar kan salah tengku. Kecuali tengku-tengku ke lah hondanya enggak balap liar. Habam kali hendak. Oh, ya nak balapan liarnya. Nah, dia rajak bertengku, ya purno. Nyan tanggung jawab tengku. Jadi tanggung jawab tengku memberi ilmu dan tidak boleh menyembunyikan. Punya niat tutut tengku bagi alit anak umiat balapan liar. Niat tutut tengku bubek na urang mesum hidih di waduk. Panjang kerja tuji tengku gaduh ya alit urang waduk. Jadi ubat kena tetap bela ubat ditulis oleh apoteker. Masuk lu dalam bela ubat, lalu tulis bukai pegah benar. Pak ini habis ini minum ya, ini habis sahur, ini habis sahur ini. Ilong ingat, long kun baru muka ubat. Tolonglah ditulis. Pokoknya kayak cuy hospital ditulis kan? 2 kali 1, 3 kali 2. Itu apa ditulis itu di apa? Di plastik. Supaya baik salah obat. Jadi tidak pegah obatannya baik salah obat. Jadi ditulis supaya obat ini jangan salah ditelan. Ya, baik. Kemudian kharaja min dunubihi kayaumin waladathu umuhu. Hari raya itu hari di mana
manusia yang sudah demikian kotor jiwanya, lalu kemudian dibersihkan dengan Ramadan, siang dan malam, ibadah wajib dan ibadah sunat, maka pada hari raya dia keluar sebagai pemenang dari kompetisi hawa nafsu. Karena selama ini kita sedang berkompetisi, sedang berlomba dengan saingan kita, yaitu musuh kita. Kita melawan dia. Pada hari raya, kita sebagai winner, pemenangnya. Dan dirayakan itu. Sehingga dinamakan hari raya Idul Fitri. Dia keluar seperti bayi yang baru dilahirkan. Orang yang berhari raya itu kondisinya sudah seperti bayi yang baru dilahirkan. Tapi bajai dewasa sih. So bajai bayi lah. Makanan orang dewasa sih. Bentuk pas mentang-mentang kita sudah jadi bayi di hari raya, atau baju bu, agak blender. Makan yang nak bibu, hai keput, kerja ke bayi mandum orangnya. Ya pisang-pisang, kah mungkin. Orangnya dewasa, jiwanya seperti bayi, maksudnya steril kembali. Supaya steril kembali ini melekat dalam perasaan kita, maka disimbolkanlah bahwa hari raya itu hari yang serba baru. Ini dasarnya dari simbolik. Jadi mu baru-baru orang raya, baju baru, apalagi semua yang baru-baru itu mana ini? Baju baru. Kenapa? Ya. Beli yang baru-baru itu semuanya simbol daripada fitrah. Maka jangan heran kalau hari raya itu hari serba ganti. Ganto mandum. Ganto gorden bagi ibu-ibu. Yang lepeng lom ganto kursi tamu. Ganto itu pleh. Ganto likum yang kamu bawa beriju. Oh, ganto mandum. Penuh itu pasar. Los sampai enggak bisa orang datang. Karena semua orang kepingin yang baru. Ini simbol daripada fitrah. Makanya kenapa hari raya butuh banyak uang? Karena semua kita kepingin yang baru. Ini pun direspon oleh pemerintah. Sehingga hari raya disiapkan THR. Kenapa ada THR? Tunjangan hari raya. Kan hari raya 24 jam juga jadi. Seperti hari-hari yang lain. Akan payah THR. Dan THR ini kebijakan pemerintah yang sangat pro Idul Fitri. Karena tanya kelebihannya pendiri negeri ini orang Islam dulu. Jadi ada cuti lebaran, ada THR. Karena pemerintah juga paham. Masyarakat itu hari raya banyak kebutuhan. Perlu ditunjang. Betapa banyak ibu-ibu butuh belanjaan. Maka ada THR bagi pegawai. Karena pegawai kerja di negara. Akhirnya ditunjang. Yang lain nanti dapat juga THR itu setelah berbelanja orang pegawai. Maka disebut perputaran uang. Jadi hana payah mandum juk THR. Sebab punya mandum juk THR, hana somu beliau mandum napeng ro. Nah, dengan adanya tunjangan itu, maka nampaklah gembira serba baru. Ulah ibu-ibu kan dumpu gi beliau baru balako. Nya ki banyak gordennya dak ganto. Pokoknya dengan ganto mandum ju, sampai dengan ganto long ke. Lain dumpu ganto. Nah, inilah makna daripada serba baru. Tapi Syauqi Beg, salah seorang penyair Islam yang sangat terkenal, dia mengatakan, Laisal 'id limal labisal jadid. Bukanlah hari raya itu, maknanya adalah hari baru. Hari raya, hari baru. Tapi bukan makna hari raya, hari baru. Dalam penjelasan dikatakan,
Sunat pakai baju baru, sunat pakai kendaraan baru, sunat pakai peralatan baru, semua itu sunat. Tapi makna hari raya bukan itu. Pakai sunat, tapi maknanya bukan itu. Yang menjadi hari raya apa? Yaitu walakinna, akan tetapi hari raya itu liman ta'atuhu yazidun. Orang yang semangat taatnya bertambah. Nyan yang inti hari raya. Yang baru-baru tadi untuk memuliakan. Sesuatu yang dimuliakan simbolnya adalah baru. Nyamyoka baru kamu lihat. Contoh, kalau datang tamu kepada kita, tamu datang ke rumah kita. Tamu itu menginap misalnya. Kipan cara ada pemulia jame. Geih langkama katanya. Tak ganto sipri. Bek sipri yang kambek ya dia jame. Ya ganto sarung-sarung bantai. Kan menaile untuk cerita baru beno. Oh gini ja umon ya joh gayung-gayung yang glih bacut. Baik yang kaglu ada tamat gayung. Tamat gayung fikir pu oli ke buh gayung kan. Padahal gayung hanya pernah gerah-gerah. Kita tidak berani taruh gelas yang sudah pecah. Tetruk jamai. Hai. Baik kat buh gelas cumeh yang malih dengan jamai. Diambil gelas yang paling bagus. Ini kemuliaan. Hari raya, hari mulia. Maka karena hari mulia, hai, pakai baju baru. Kemulia orang raya. Pakai buku yang tilok-tilok baru. Yang sunat untuk memuliakan hari raya. Tapi intinya bukan itu. Intinya adalah taat kita bertambah. Kenapa setelah salat hari raya atau setelah hari raya orang sudah semakin baik? Karena sudah latihan sebulan. Orang semakin rajin sudah latihan sebulan. Ini inti daripada kembali kepada fitrah semula. Dan karena jiwanya sangat bersih, aglih jiwanya, akan mudah melakukan apa yang jarang dilakukan sebelumnya. Berkan atanya sebenarnya perlesi tepubut. Cuman karena kenuruh raya, kurang kita peduli. Contoh, salam-salaman. Di luar hari raya kan perintah juga. Tapi kenapa hari raya intensitas bersalaman itu lebih tinggi? Kalau umat iluh nama saja. Kalau umat mah ada siang enggaknya. Kalau melihat umat jaro enggaknya. Ikun le jiwa tu. Nah urang suut. Man umat jaro mecih raya kade. Hai hana si mecih. Temanya ke raya. Jadi intensitasnya lebih tinggi. Maka tanya menyuruh raya, ya mah dasar cukup Jumat tu. Karena gelih jiwa. Bean ngaurang yang god ngatanya, ngaurang bengeh katanya, tak pun mah dasar mandung. Bean urang yang muturi, urang yang hana muturi tak mah dasar. Dia tajak yang urang hana muturi mah dasar mandung. Mah dasar urang raya. Menyokan urang raya sang hana hubut bila genyan. Hana hubut. Ya ke hanjut. Ingat kepada orang yang hanale bersama katanya. Orang si katanya mungkin, anak katanya, saudara katanya, keluarga. Ingat tu. Oh kau orangnya ni no. Banyak orangnya akan meninggal. Ketika tidak bisa lagi kita silaturahmi sesama hidup, maka tayak setek katnya. Ilung nak boleh, nak jawab kubur si. Pakan urang raya. Mana mencih jawab kubur urang raya? Hana. Dan hana mencih hanya jawab urang raya. Artinya karena jiwa bersih, maka apa yang jarang dilakukan sebelumnya, kita lakukan. Termasuk jawab kubur. Makanya jangan heran. Masuk Hagu ngaji. Hagu tengah, kan ada kuburan di sana. Itu kuburannya itu banyak yang berkunjung, berziarah di hari raya. Kenapa? Karena orang jiwanya tidak tahan kalau tidak berziarah. Tapi ingat, bukan wajib juga hari raya. Dan bukan tidak boleh. Man sebahagian telanjur bacut, Pak Pegah. Telanjur. Ya sorot orang ziarah kubur raya. Kepada sorot. Justru itu sangat bagus berziarah hari raya.
Cuman orang berziarah itu sekedar tahu, bahkan dia boleh berziarah kapan saja. Itu saja prinsipnya. Baik itu mana rencana aku nak jawab kubu, aku nak ziarah kubu. Apa je nak jaju kan kelum preh puman uraya le pajan mangak munjanja. Nyan yang salah. Menyo prinsip lagi nyan ya. Tapi kalau tidak prinsipnya seperti itu kan kapan saja boleh. Pegat timpan namun cih mau uraya kah namun cih sit. Cuman menyokkan orang raya, buah mungkin roh di ibu-ibu pegat timpan. Bahkan tiga hai pegat timpan, tiga hawa tu. Kadang-kadang dia roh kekun, buku pun timpan lagi orang raya hari. Padahal murah raya kalau kamu nanti kekun. Ini menunjukkan bahwa hari raya itu ada kegembiraan tersendiri. Dan juga termasuk saling memberi dan meminta maaf, itu juga bahagian daripada aktivitas bersih jiwa. Kan mesti kedih buru raya tak mau majaro, tapi karena jiwa kaglik majaro lah kemoah. Kirim kartu ucapan selamat hari raya, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Adik mukan meceh buru raya kan je tidak katanya, tapi hanya tak nak tanya haji. Karena gairah haji berbeda. Atas nama sudah hari raya, rajin kita ucapkan minal aidin wal faizin versi Indonesia. Ini pun jadi masalah ya, minal aidin wal faizin. Di mana masalahnya? Alasannya tidak diucapkan dalam hadis, tidak ditemukan. Betul, memang sudah dilihat. Dalam hadis tidak ada tentang apabila hari raya Nabi mengucapkan minal aidin wal faizin. Itu betul tidak ada. Tapi makna minal aidin wal faizin itu doa. Kalimat sempurnanya bagaimana? Kalimat asal. Tanya buno kan kafitrah kembali. Kharaja min dunubihnya kafitrah kembali. Un ini kan kembali artinya aid. Aid orang berhari raya. Jadi minal aidin artinya orang berhari raya. Takun minal aidina. Setelah kita melawan hawa nafsu, kita jadi menang. Takun faizin. Hailah tak puasakan hana tak bantah urang menang. Alhamdulillah kita hari kemenangan. Maka hari raya diberi nama juga dengan hari kemenangan. Orang yang merayakan kemenangan disebut faizin. Orang yang merayakan disebut aidin. Bukan minal aidin wal faizin. Nyan kan doa nyan. Asal kalimatnya Allahumma ja'alna. Asal kalimatnya. Ada dalam kaidah Arab, dia ada khadzaf. Ada kalimat yang dibuang. Jadi jadilah tinggal separuh kalimat. Coba dibayangkan saya tulis lengkap misalnya. Allahumma ja'alna minal aidina wal faizin. Ya Allah jadikanlah kami termasuk orang-orang yang berhari raya fitrah kembali. Kan doa yang dakun Allah Ta'ala. Wal faizina ya Allah jadikan kembali kami orang-orang yang menang setelah melawan hawa nafsu. Nyan takun je ke doa. Hana mucih ke deh. Hanjik takun gara-gara hana ikun le awak Arab. Hana mucih. Kadang orang tu awak Arab ini tiru tanya ti. Ini kun tanya. Itanya saya tu nak mah naik ke lawak Arab. Dah nak ke itanya. Nya lucu ya. Lagi orang tanya gaduh pegah meno. Yang orang tak buat orang Islam lagi buat awak Hindu. Apakah hang balik juga ke? Dia tak buat awak Hindu lagi buat orang Islam. Balik juga ke? Lagi dah orang pegah. Nanti dah orang nak berewok. Bana berewok katnya pegah aju. Itu nak mirip tak ramai ramah ke? Bengeh katnya. So pegah lu mirip ramai ramah. Ambil apa pegah mana lu? Ramai ramah mirip lu ke? Jadi aku balik juga ke logika berfikirnya. Baik, jadi kita ucapkanlah minal aidin wal faizin. Artinya ya Allah jadikanlah kami termasuk orang-orang yang aidin wal faizin. Yang bak terawih ke cukup le doanya ghairu maksur ya. Nya dah kun bak terawihnya. Pola aja sama. Allahumma ja'alna minal Allahumma ja'alna doa tarawih imani kamilin.
Allah maj'alna bil imani kamilin. Yang tumonnya yan. Allah maj'alna bil imani kamilin wali faraidika muaddin wali zakati fa'ilin. Yan Allah maj'alna ba'fun hagai. Uka kagak pindah ju kalimatnya. Tinggal sambung. Termasuk waj'alna minal aidina wal faizina termasuk inan tabo. Jadi itu adalah ucapan ekspektasi, ucapan berharap pada Allah agar kita jadi orang yang suci dan menang. Kemudian, lalu apa yang dikatakan oleh Nabi? Sesama sahabat itu pada saat Id senantiasa mengucapkan sebagaimana dalam hadis. Ini yang baru dalam hadis. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima ibadah-ibadah kita. Dengan puasa yang kali kita lakukan sebulan, salat tarawih sudah 1 bulan, plus iktikaf, plus tilawah, plus sedekah, plus buka puasa bersama dalam silaturahmi dan sebagainya. Semoga itu diterima oleh Allah. Akhirlah Allahumma ja'al taqabbal minna. Gepu singkat kalimat taqabbalallahu minna. Taqabbalallahu minna maksudnya Allahumma ja'al taqabbal minna. Yang kenyang keun qabbalallahu minna minkum. Semoga ibadah kita terima, semoga ibadah kita terima. Itu sunnah di urang Indonesia benar karena naminal aidin tinggal di merjulkan, digabung. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum minal aidina wal faidin. Alinya karena baura rayanya tanya perleglih luar dalam. Perleta kemaah. Mohon maaf lahir batin. Jadi wataikun mohon maaf lahir batin kon arti minal aidin muno. Bukan. Nyalhe boh kalimatnya malhe berfungsi. Mohon maaf lahir dan batin, genep begah putra. Apa artinya kita hari raya kalau kita tidak saling maafkan? Jadi kon minal aidin wal faidin artinya adalah kon hana genyan. Hantilah bhaigo, hambangai thago. Jadi jangan terlalu menilai orang lain seolah-olah sudah bodoh. Hantang bangkalkeun minal aidin wal faidin tungkunya hana mufhum. Bangkalkeun mohon maaf lahir batin, hantang anggap nyan arti. Kan tahu juga bukan itu artinya. Jadi tidak negatif thinking terhadap apa yang sudah menjadi kebaikan di tengah masyarakat. Silakan ucapkan minal aidin wal faizin, silakan ucapkan mohon maaf lahir batin karena itu memang ramuan-ramuan Idul Fitri. Nah. Kemudian memohon maaf itu ada yang dilakukan dengan mahdah langsung. Malaysia. Biasanya setelah salat Idul Fitri. Umumkan aja. Jamaah sekalian, kita tidak beranjak dulu setelah khutbah selesai. Mari kita sama-sama saling maaf memaafkan. Langsungan. Alinya kahait aja mendu murung apa ini aja mendu taja urung. Anu dah pidungan. Maka memaafkan ghairu mahdah, tapi niatnya langsung juga. Kirimlah kartu lebaran di eranya dulu. Yang lagut perangko baik tanyong kartu lebaran. Nah, preh long. Mana truk long kartu lebaran dari siara tu. Nah, dia kartu kartu. Nah, ini apa nali kartu lebaran? Tang mai muka dali. So kena belum lo. Nali abu ka kartu lebaran. Dengan PA semua. Alinya mohon maaf person dengan person. Mereka maaf orangnya lalu ke person. Atau person dengan kebanyakan orang umum. Yang menyohai guyak melke maaf tidrodro, maka disinilah berlaku tadi ucapan publik di medsos, di media. Selamat raya mohon maaf lahir batin. Ini yang songon dong selamat lahir batin. Yang songon mohon maaf lahir batin. Siapapun yang membaca ini, saya minta maaf lahir batin karena saya tidak tahu di mana dia sekarang persisnya. Mobilitasnya pun sudah tinggi, nggak mungkin terjangkau. Lah pegat spanduk. Karena menyanggup pegat untuk WA hana mandu orang baca. Dan hana mandum kenang sasaran menyaganya hana langgrup. Dikeluarkan tulihlah layuhinan. Kuci gampung hagu tengah.
mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1445. Mohon maaf lahir batin. Nya nu bena urang kampung, dekedik kan kecilnya hana merempak, kecil kali gelakai maaf nu mak urang kampung. Urang kampung, oh ka gelakai maaf. Karena mungkin kecil ya tetap urang datang kampung. Ku pegak je mana? Nya gekeun permohonan maaf secara ammah, secara publik. Nah, ditanya Mbak WA. Maka berterima kasih yang menciptakan Twibbon itu. Bisa membantu kita untuk menyebarkan ucapan mohon maaf lahir batin. Ganto kartu jamun. Ini kartu Twibbon. Ya, untuk semarak ya. Perlu ya. Kemudian, permohonan maaf juga dilakukan dengan adanya dampak yang dirasakan. Artinya bukan kesalahan yang disengaja. Contoh, kitanya dia tengah dah buka puasa, sering kesal, tengah dah buka puasa, tapi dunia aman loh kalian. Selamat lampu, rata-rata bengeh kawak PLN, ya. Lah puah ni depu tengah dah buka puasa. Kata punya orang kuat pep tengah buka puasa, pengen pep. Pep ke PLN. Ada kesalahan. Maksudnya kamu terhati lah. Boleh lampu tengah puasa, boleh lampu. Tahu-tahu hari raya sudah tertempel spanduk PLN mengucapkan selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin. Nyata yang urangnya kai maaf. Baik pengen le. Oh berarti kai maaf. Sebab orang nak lampu tengah buka puasa. Itu permohonan maaf secara publik namanya. Karena hanya mungkin ngejak rata rumah. Ini nak lampu dan dengan buka puasa. Hai ajahnya lah PLN. Ipu gaju. Kain sarung wadimor. Mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Ku salah jakrung yang laki maaf waktunya. Nyata kira ale kan. Ku salah tu mai jakrung yang laki maaf waktunya. Nah salah jakrung. Nasib. Kadang-kadang nak urung belau jakrung, wadimor. Pah buka hanya sesuai dengan yang diinginkan. Atau bak iklan god, atau belau yang kahana god musuh. Atau belau yang god, bangga puau rumah, kali buka, kali belau hari. Guna sedikit kain yang tidak terjahit. Beo, hanya kenang cok, Kahana puas kan? Hana merasa puas. Oh my jaja baru, tapi hana kenang cok. Kabengeh ke pobrik kan. Kiban ni publo jakrung ni pobrik wadimor yang misule. Maka hari rak wadimor mohon maaf lahir batin. Oh kali lah kai maaf. Ana pule aja. Ana tak masalah le. Sirup kurnia. Sirup capatung hendayo. Paling banyak dia itu mengucapkan selamat. Dalam sistem marketing, banyak mengeluarkan biaya iklan, pertanda dia banyak mendapatkan keuntungan. Itu dalam ilmu ekonomi. Akan pegatnya uan, baliho nyandu. Sebuah kota mentang berapa banyak itu? Cepat tuh. Berarti begitulah banyaknya keuntungan yang dia dapatkan. Sehingga dia mampu mengeluarkan sekian banyak biaya publikasi atau reklama. Ikut selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir batin, dan berkait tanya apa salah sirupnya. Ada juga kesalahannya. Mungkin saat kita beli sirup itu, awak gede, hanya ilap. Sirupnya kan kamu kuto-kuto, di mak tanah haduiti yang buat kacanya, kuto-kuto, tablet. Kuku sirup, kuto tak ke botolnya. Kau bengeh ditanya ke pabrik sirupnya. Jadi dia ucapkan, mohon maaf lahir batin, mungkin na botol yang hana ruh melap. Menang kira-kira. Atau ada ini, mulut botol yang sedikit cumeh. Minyak cumehnya berarti hana rilah bentuk. Ya, tapi minyak luheh rilah bentuk. Kaca mungkin luheh. Kaca cumeh. Maka kun, oh maka kaca kacumeh. Hanjit tak luheh bak kaca. Karena hana mungkin kacanya tinggi mana mungkin haluheh. Maka kun cumeh. Jadi bahasa Aceh le ji. Na cumeh, na luheh.
Dan punya rumah gekun enggeh. Rumah long kagoyang kanggeh. Nya hakeun cuma rumah. Itu semua minta maaf. Nya lu nak pegang mana? Sirup saja yang bukan makhluk berakal minta maaf. Kain sarung bukan makhluk berakal minta maaf. Apalagi tadi kantor minta putlam katanya. Maka semarakkanlah ucapan-ucapan selamat termasuk di media sosial. Itu sudah betul. Mohon maaf lahir batin. Mungkin sebahagian orang tidak bisa memaknai itu. Yang kejap teori raya biasa mentegaknya ju, hanya nilai 10 ju. Sebahagian sangat mengartikan itu. Kirim ucapan-ucapan itu yang cukup bermakna ya. Karena permohonan maaf itu penting dan itu dilakukan di momen-momen tersendiri. Sudah. Kemudian sedikit lagi pada hari raya itu salah satu yang disunatkan adalah salat Id, salat Idul Fitri. Hukumnya sunat muakkadah. Kita upayakan tidak tinggal lah. Tapi kalau tinggal, ya karena namanya sunat, kan tidak berdosa. Salat Idul Fitri, sunat dilakukan berjamaah. Berarti sah kalau tidak berjamaah. Hanam tu mengjak jamaah, hanam pupu. Tidak berdoa, pelan lepas gua hubui tidak berdoa. Banding gua dengan masjid, ya enggak sembahyang aja di rumah. Mana leh orang kai gua sembahyang di rumah. Man pagi teman, hai kagak tidur apa pagi? Cuma apa ya khutbah tidur dah kan. So dengar. Oh ya khutbah kedor ya masyarakat muslimin kedor gekeun. Ya apa ya? Nya tidur muhasabah mentak, introspeksi mentak. Apa ya khutbah atau bersama keluarga boleh. Nah nu maksud dengut mandum sama aja sabah lembui. Tidak berdoa huruf raya ya. Sabah keluarga aja. Bang urang kai wo. Rumah hanya semayang aja. Nyanjik khutbah jid karena naik mendengar nadro ayah. Mamnya dua dengan rumah. Ya maksud anak mek kai jam tadi. Ikan dua kai rumah. Nak payah khutbah. Ya bapak pegah ibu dengar. Anak payah. Kena sehat mentang. Nyo kali semayang raya. Nyo dua tebek kadu-kadule keun. Nyo uranyo uro tam klik-klik bekle tam klok-klok. Nah keun. Ajeknya anak payah hari. Dengar buka khutbah no beh agak kana payah. Irone dengar buka khutbah leung no. Kemak rumah sih dua lagi rumah. Alhamdulillah. Nyak nak payah. Karena makna peringatan tadi untuk masyarakat, untuk umum. Tapi anak-anak nah itu boleh. Nah, yang khutbah je tapi tidak mesti seperti itu. Nah, alinyan sunat. Sunat dalam hukum ya. Kita melakukan khalifut tariq, berbeda jalan, sunat. Salah satu yang disunatkan pada Aid adalah sunat berangkat ke tempat salat di masjid atau lapangan, memilih jalan yang berbeda. Sunat. Maksudnya tengah aku tengah, tak nak jak masjidnya, tak nak sembahyang raya. Watet ajak bunuh jalan pramuka, ada jak masjid. Watet tahu sunat tapi pilih jalan lain, tahu jalan lain. Tapi tujuan ji betul rumah sih. Bentuk watet jak ada jalan pramuka dari rumah masjid. Watet wocok jalan lain, ada ulah sukun. Tujuan nak awal rumah. Menyohana jalan lain, ya sudah jalan itu lagi balik. Atau kampung, karena pegah guna, kita pilih jalan lain sunat. Atau kan hana jalan lain, tak tahu apa jalan. Gue tidak aja kerong, gue belum lamblang. Nyan pibek. Untuk apa sunat khalifut tariq, memilih jalan yang berbeda. Uro rayanya. Nyan malaikat mandum tengah gula kampun ke katanya. Alinyan benda-benda yang semua bersisian dengan kita, makhluk-makhluk Allahnya la kampun katanya. Tajak bak jalan-jalannya la kampung tanya bak jalannya nak bak kaya tak sebeh mandum. Ya Allah nu pampun ya hamba drone. Munyo tawo reset kan bak kaya set lomnya benar. Mai kun le bak kaya setnya. Kan kalau selesai doa benar. Jadi kita jalan lain untuk mengbak kaya lain lom. Oh,
Ya Allah nu pampu. Jadi makin banyak yang bertemu dengan kita, makin banyak yang memohon ampun. Makin banyak jalan yang kita pijak, makin banyak yang memohon ampun menjadi saksi. Persis seperti hukum setelah salat wajib, kalau mau salat sunat, posisinya pindah. Kena ya? Dia sembahyang wajib, atau sembahyang sunat, lain lah. Pokoknya baik lehinan. Karena tempat yang berbeda akan memperbanyak saksi dan yang memohon ampun kepada kita. Makna yang pertama, pakai yujak jalan lain. Makna yang kedua, kita sunat khalifut tariq, memilih jalan yang berbeda. Karena di jalan itu akan bertemu orang-orang. Buno tet ajar jalan pramuka, kamu tu mengurihna kali tafsir gosapa, kali salaman, kali dumpu. Mio tawor kau urang salam temu. Ya, urang salam. Oh, kali menumpu buno ya. Pi mentawor lain, kau urang lain lam, kabaru lam. Ya, salam lam, memberi salam. Jadi makin banyak yang kita berinteraksi itu makin bagus. Yang sunat. Kemudian sedikit lagi. Nyoka cuti kah nak pun tambah menete. Pada hari raya itu salat hari raya jika dibandingkan dengan salat Idul Adha, ya Fitri dan Adha, sunat petelat bacut sembahyang Idul Fitri. Hikmahnya apa? Walaupun enggak ada lagi orang melakukan. Hikmahnya apa? Supaya sempat orang-orang yang belum mengeluarkan fitrah sempat mengeluarkan sebelum salat Idul Fitri. Maka petelat bacut. Mesti kali betul bit salat fitrah. Kena kita jangkau tanya yang galom kadang. Jadi tak petelat sembahyang bacut. Sembahyang Idul Adha butajam bacut supaya cepat kita berkurban. Sembahyang Idul Fitri terlambat sedikit supaya sempat mengeluarkan zakat fitrah. Itu maksudnya. Jadi dalam Idul Fitri ini penuh dengan makna-makna yang sudah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam banyak sekali hadis, baik ditinjau secara fikih atau ditinjau nanti secara sosial. Yang Hanafi tulislah kitab tinjauan kekinian. Kan beda istilah mudik jamun dengan mudik ino beda, silaturahmi jamun silaturahmi ino beda. Jamun gekeun silaturahmi menyokajak rumah baru kira silaturahmi. Dan urang gepreh jame baru gekira preh jame i rumah gepreh. Tapi zaman sekarang berubah. Kita punya kawan jauh-jauh, boleh jadi tak mi silaturahmi ngan kenan bak warung. Silaturahmi dekeun. Di mana Tengku ada di sini. Saya mau bertamu. Patai nak mujamai bertanya. Hana mustile takun meno. Hana mustile. Oh mana jauh lain mentang. Hana long i rumah. Long yang pai kota. Hana mesti lagi ancarakeun. Oh je silaturahmi. Tiba teman pun jauh rumah. Pun jauh kota. Punya jauh rumah. Long siapkan kauri rumah. Punya prehina kota. Long siapkan bu warung silaturahmi dikun. Tanya bayu tapi. Baik nak jame ya silaturahmi bak tanya jame bayunya balik. Tu enggak boleh. Adabnya. Maka tanya orang punya tapakat gop JP nyan bersiap tanya yang bayu. Pihak tapi tak ile. Jadi baik lih tapakat gop. Lih bu tanya culek kau. Pikiran kau lah. Bunai kau ya pakat JP tanya. Pakat baju bu ba Nya tak ke culek-culek kau. Ana gay cocok dompet. Ujung-ujung tanya bayu. Nyan ujung-ujung hana mangan. Iban. Lih pakak tanya bayu lo. Nyan adab. Kecuali. Memang tanya tanya bayu sih. Tanya bayu sih. Hai long menang sih. Tanya bayu sih. Awai gop lam karat. Hanya apa boleh buat. Berarti rezeki dia tu rezeki, kauri dia tu kauri. Tapi dengan catatan, itanya be asai kali dihitung, kajak WC-nya nyambe. Sakai dihitung, kajak WC dia. Nyambe. Tu kedi sakit haknya preh le bayu. Jadi nyan kira bertamu ti, jadi hana menceh bertamu nyan urumah. Maka itanya menyenat silaturahmi dengan urang. Karena zaman sekarang sudah berubah,
hana mesti rumah baik tak kun. Lu nak menjamin baganya. Tuman yang ke hana pergi rumah. Mana nak merupa? Hana pergi rumah. Hana lonjak. Kan dia dah telefon. Pak dah ni bak kedai. Bak kedai dah dun. Jadinya menurut tak sesuaikan dengan keadaan. Lu kira lagi kan. Yang namangatnya nak cik. Empatnya baik. Kadang cik nak kegiatan lain. Jadi kapanjang hari ceramah bacut. Jadi mudah-mudahan manfaat yang kata sampaikan serba-serbi dengan menyangkut Idul Fitri. Satu lagi terakhir, yang ketinggalan dong. Benar tu. Sistem silaturahmi. Gato dalam agama lagi hukum bersalim sama. Dalam penjelasan hadis dijelaskan. Hadis tentang bersalim. Maka jika antara anak dan orang tua, yang mulai salam adalah anak, salam ke orang tua. Jika ada bawahan dengan pimpinan yang mengangkat salam, bawahan, Assalamualaikum. Silaturahmi kecok pola hadisnya, kias. Antara anak dengan orang si, anak jawab orang si. Kau orang si, jawab anak, honja, pun nak murah raya. Kecuali dalam kondisi tertentu yang tidak bisa, dia itu pergi. Mungkin anak tanya, ideh Jakarta. Memang hana wajib, hanya wajib. Punya iwa mudarat bagi dia. Mungkin dikeluarkan dari perusahaannya dan sebagainya. Yang keridaan katanya. Baik tak Melayu kata. Mah kawa baklong kah. Mah kawa durhaka. Katanya. Yang rilah hana tu. Hani wa durhaka. Otai wa PHK. Yang baik-baik milanya menan. Tapi dalam keadaan normal. Katanya rata-rata untuk orang raya pun. Hana urang di rumah. Kagua kampung. Berarti memang betul. Anak wa orang si. Murid dengan guru. Sama juga. Baik guru yang sedap murid. Anak murid long. Hina long yang orang raya. Bapak nak murid kan. Murid menatangi guru. Menasib pimpinan. Staf datang ke rumah pimpinan. Rakyat datang ke rumah raja. Begitu. Itu aturan. Jadi sehingga semua yang dilakukan itu tertib sebagaimana sudah disebutkan. Baik, saya kira demikian. Mudah-mudahan ada manfaat kita semua dan mohon maaf kita pun saling memaafkan menyongsong Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.